Alhamdulillah baik. Kemarin lumayan sedikit istirahat. Baik ya, mereka sekarang akan membahas tentang evaluasi pengembangan proses belajar. Biasanya ya, sudah saya perlihatkan. Sebelum kita mulai observasi dari proses belajar, di sini ada tujuan kegiatan pembelajaran hari ini yang akan disampaikan atau yang akan diharapkan. Tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mampu membuat paragraf dan mampu memahami apa yang ya pas sebelah sini ya. Kalau bisa kakak pun. Berarti dah bukan lagi. Nanti saya kembangkan melalui kan tidak hanya anak-anak membaca buku paket, tapi akan dibantu dengan video pembelajaran berupa ada juga video-video tentang prosedur, kemudian gambar-gambar yang mudah-mudahan akan memudahkan mereka dalam melakukan Apakah ada strategi khusus yang akan diberikan strategi pendekatan secara individu ketika anak-anak bekerja kelompok, nanti saya akan memberikan pendekatan pada anak-anak yang mempunyai kemampuan berbahasa dan membantu mereka dalam mengambil kalau verifikasi dari tujuan identifikasi yang akan dicapai dari pembelajaran nanti akan memahami prosedur dengan kemampuannya masing-masing. Jadi ketika di akhir ujian kompetensi atau penugasan dibedakan antara kemampuan tinggi dan sampai orang ini SLL soal orang pengirimannya mungkin nanti ya akan melakukan sesuatu yang adalah mungkin nanti ada warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, baik ya, alhamdulillah. Oh iya, Ibu Guru lihat ada 2 orang yang tidak masuk ya? Ya. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu kabarnya? Nggak tahu. Malas katanya. Malas, nggak ada kabar. Kalau Hilda ada kabar tidak? Tidak ada. Males. Ya udah kita doakan ya. Kita doakan Hilda dan Fikri mudah-mudahan besok semangat lagi belajarnya, semangat lagi sekolahnya, oke? Oke. Coba sebelum mulai kita sama-sama berdoa. Berdoa sebelum belajar ya. Ayo berdoa. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dulu mau nyapa kelas 4 nih. Kelas 4 A. Siap, sekali lagi biar lebih semangat lagi. Kelas 4 A. Nah, ya. Hari ini kita mau belajar tentang teks prosedur. Pernah dengar nggak teks prosedur itu apa? Atau pernah nggak kalian nonton? Biasanya kalau di rumah nontonnya YouTube ya? Nonton YouTube ada orang misalkan bikin mie ramen, bikin minuman, pernah lihat nggak? Seru nggak nontonnya? Seru karena ada apanya? Ada cara membuatnya, ada apanya lagi? Bentuknya apa? Ada gambarnya, bentuknya video ya, jadi menarik ya. Nah, itu ketika orang menjelaskan cara membuat sesuatu, itu disebutnya prosedur, atau kalau dijadikan teks atau dijadikan tulisan, namanya teks prosedur. Nah, sekarang Ibu Guru berharap nanti setelah pembelajaran ini kamu bisa memahami apa itu teks prosedur dan bisa membuat teks prosedur itu. Oke? Paham? Nah, sekarang kita lihat nih, teks prosedur itu apa? Nah, ini dia. Apa itu teks prosedur? Baca tidak? Sarah. Menjelaskan langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan tertentu agar kegiatannya berjalan secara lancar dan teratur tanpa kegagalan. Jadi ada langkah-langkahnya. Misalkan bikin kopi, nggak mungkin kan kalau bikin kopi nggak pakai air panas dulu, nanti kopinya nggak larut, ya kan? Jadi harus sedikit kasih air panas. Ada langkah-langkahnya. Lanjut ya. Yang kedua, tujuannya. Buat apa sih kita bikin teks prosedur? Buat apa sih kita bikin video? Ya, jadi tujuannya itu ngasih petunjuk nih, ngasih langkah-langkah sama yang nonton atau sama yang baca, ya kan? Atau memberikan petunjuk tentang melakukan sesuatu kepada pembaca. Atau juga memberikan petunjuk menggunakan. Ada yang membuat sesuatu, melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu. Jadi macam-macam ya. Ada yang membuat sesuatu kayak bikin kopi, melakukan sesuatu itu misalkan cara membawa sepeda yang baik dan benar. Itu juga sama ya. Atau menggunakan sesuatu, cara makan menggunakan sumpit. Nah, itu kan ada langkah-langkahnya nanti. Cara megangnya gimana, sumpitnya harus bagaimana, ya. Tapi, nah, dalam teks prosedur juga kita menggunakan yang namanya kalimat imperasi. Apa itu? Intinya kalimat imperatif itu kalimat perintah. Contohnya gimana? Masukkan 1 gelas air ke dalam panci, misalkan itu kan. Itu namanya kalimat imperatif. Nah, teks prosedur juga bentuk teksnya itu ada strukturnya, gampang tulis. Jadi harus berurutan. Ada judulnya, ada kontennya, ada prosedurnya, alat dan bahan, dan juga penutup. Itu strukturnya. Kita lihat ya, selanjutnya adalah contoh.
yang warna ungu ini. Ada yang bentuknya infografis, ada juga yang bentuknya video seperti tadi. Nah, ada bentuk video, ada juga bentuk narasi. Narasi itu yang suka kamu baca kayak di buku resep masakan. Ya. Iya. Nah, itu videonya bikin apa tuh kira-kira? Pertama tadi ngapain tuh videonya? Nyalain kompor ya? Masukkan air ke dalam panci terus nyalain kompornya. Tunggu airnya sampai apa? Tunggu airnya sampai mendidih. Kalau misalkan tidak ada langkahnya, bisa-bisa air belum mendidih, dia udah dimasukin, kompor belum dinyalain, matang nggak minyak? Jadi itu fungsinya tes prosedur. Ada langkah-langkahnya. Ayo, ayo, ayo. Hadap sana, hadap sana, hadap sana. Jangan panggilin lah. Nah itu ya, setelah airnya mendidih, minyaknya dimasukkan ke dalam Ala. panci. Tunggu sebentar hingga minyak matang atau mengembang ya. Jangan masih keras sudah diangkat, nggak boleh. Perhatikan videonya, kita bikin seperti ini. Ditunggu beberapa menit sampai minyak mengembang. Oh. Nah, ini minyak sudah matang. Nih, sini, sini. Pegang. Biasanya kamu suka bikin kayak gini nggak? Suka bikin mie nggak? Pada pinter ya bikin mie. Tapi tetap harus di bawah pengawasan orang tua, ya kan? Ya kamu kelupaan matiin kompornya pas akhir. Nah, kita lihat lagi. Nanti setelah kamu, nanti ada contoh lagi. Setelah nanti kamu lihat contohnya, ada tugas yang pertama. Tugas yang pertama itu dilakukan secara berkelompok, yaitu nanti setiap kelompoknya maju ke depan menjelaskan cara membuat celengan sederhana. Nanti ada contoh video setelah ini. Dan tugas yang kedua itu per anak tugasnya, per siswa atau masing-masing. Nanti Bu Guru yang kasih tugasnya. Nah, ini dia. Ada dua macam cara membuat celengan. Nanti kita praktik bikin celengan. Udah jadi celengannya, kelompok maju ke depan, dijelasin gimana cara bikinnya tadi, gitu. Nanti Fatmawati, Fatmawati. Oh my god. Suara apa sih?
cara membuat celengan dari apa kira-kira? Dari botol bekas ya. Nah, tuh lihat tuh botol bekasnya pertama diapakan dulu tuh. Peralatannya ada masker, ada botol bekas ya. Sama pembungkusnya tadi apa? Bisa karton atau bekas kado, betul. Nah, itu botolnya tuh dipotong yang bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi atas dan bawah bolong ya. Apalagi kira-kira itu kartonnya ya, atau kertas lipat bisa dilem menggunakan yang apa itu? Double tip. Menggunakan yang double tip. Yang dulu lemnya dibuka, dia nempel. Ada dua macam nanti videonya. Yang pertama dari botol bekas, yang kedua dari kardus. Terserah kamu mau bikin yang mana nih kelompoknya, mau yang dari botol bekas atau yang dari kardus. Itu digunting-gunting. Maju. Ini yang mana? Ini itu. Iya putih. Nah, kira-kira nanti tutupnya apa ya untuk tutup bawahnya dan atasnya? Sampai sini paham tidak cara bikinnya? Benar ya? Dah. Kalau kamu sudah membuat celengannya, nanti per kelompok maju ke depan ngejelasin. Ini loh caranya. Pertama, bagi yang disiapkan. Ingat, harus ada struktur teksnya. Judulnya apa, pengantarnya bagaimana. Nah, itu dilem ya. Kemudian disatukan sama penutup yang tadi dibuat itu ya. Ya. Nah, tinggal dihias. Hias lalu diberi nama celengannya. Tujuan kamu untuk menabung itu untuk apa? Apa untuk beli sepeda? Atau untuk beli peralatan sekolah? Itu lebih baik kita namakan di celengannya biar kita semangat menabungnya. Ya. Gimana? Setelah melihat video ini, paham? Bisa? Bisa. Bun mau tanya nih, nanti kan kalian bekerja dalam sebuah kelompok ya. Ya. Harus apa? Kalau kelompoknya itu harus bagaimana? Keyakinannya sudah dibuat. Pertama, kelompoknya harus bekerjasama. Terus harus saling membantu atau tolong-menolong. Terus bertanggung jawab. Betul sekali. Guru kasih lembar itu ya, lembar tugasnya. Kamu praktik membuat celengan terlebih dahulu. Sambil yang satu bikin celengan, yang satu bikin tulisannya, langkah-langkahnya, alat dan bahannya apa, ya? Alat dan bahannya apa? Cara membuatnya bagaimana? Jadi ya silakan dikerjakan sekarang.
Jadi udah paham kan cara bikinnya gimana? Nanti kalau misalkan belum jelas dapat cara bikin celengan bisa ya. Bisa kan bisa bisa yang kan? Nanti kita jelas di depan bareng sama teman-teman. Nanti dibagi ngomongnya ya, jangan aja. Nanti bagian A dengan siapa, cara pembuatannya siapa aja ya. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kakak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat celengan dari kayu. Alat dan bahan: 1 lem, 2 cutter, 3 gunting. Bahan: 1 potong kayu dengan berpola bulat, 2 potong kayu dan digulung sampai berbentuk bulat dan panjang. 3 dan lalu dilihat dengan selera dan tulis yang kalian inginkan di celengan kalian. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, kalau tugas mandirinya sudah selesai bisa dikumpulkan. Setelah itu, Bu Guru mau tanya dulu nih. Kira-kira pelajaran tadi tentang teks prosedur sudah paham belum? Sudah. Jadi teks prosedur itu teksnya apa sih? Teksnya itu tujuannya untuk apa sih? Supaya apa? Adanya teks prosedur itu supaya apa? Supaya? Iya, supaya paham cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Gimana? Ngerti kan cara bikin teksnya? Ngerti. Tadi gimana nih di depannya nih? Seru, betul, seru sekali ya. Bisa bikin celengannya? Bikin celengannya dapet, bikin teksnya juga bisa, iya kan? Jadi udah ada 2 hal yang kamu dapatkan hari ini. Kalau sudah paham dan sudah mengerti, Bu Guru mau tanya satu lagi. Ada berapa macam bentuk teks prosedur yang tadi Ibu tayangkan? 3. Apa aja? 1. Bentuknya bisa bentuk video. Terus kedua bisa bentuk apa? Narasi. Terus bisa berupa gambar sederhana. Nah, yang kamu
membuat ini, yang tugas mandiri ini, ada yang bentuknya narasi sesuai sama struktur teksnya, ada juga yang mengurutkan. Jadi udah dikasih nih teks prosedur tapi masih acak-acakan, langkahnya diurutkan sama kamu. Dan ada juga yang membuat teks prosedurnya melihat gambar baru dibikin teksnya kayak seperti tadi kerja kelompok ya. Masih ingat tidak struktur teks prosedur itu apa aja strukturnya? Apa aja tuh ya? Ayo struktur teks prosedur apa? Ada apa pertama Jun? Terus ada apa lagi? Untuk video. Ada judul, terus ada apa lagi? Langkah. Ada kata pengantarnya dulu kayak kamu tadi. Kami kelompok Gander mau membuat celengan dari kardus bekas. Itu kata pengantarnya, ya kan? Terus ada alat dan Bahan. alat bahan. Lalu apa lagi? Ada langkah atau cara apa? Cara membuatnya. Terakhir ada penutup. Ya, sudah paham ya? Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah kita lakukan dengan baik, kita selesaikan dengan baik. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Luar biasa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, kita tadi sudah melakukan observasi ya. Bagaimana Bu? Apakah tujuannya sudah Ibu siapkan sudah sesuai? Alhamdulillah tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan tercapai kepada siswa. Untuk mengukur ketercapaian tentang tujuan pembelajaran itu seperti apa Ibu? Dilihat dari hasil penugasan baik secara kelompok maupun individu, dan saya lihat anak-anak sesuai dengan apa yang diperintahkan di tugasnya tersebut. Adakah aktivitas khusus yang digunakan untuk melakukan pendukungan atau untuk mengukur keberhasilan? Mungkin menggunakan rubrik penilaian. Setelah kegiatan tadi, apa yang dapat Ibu simpulkan tentang kegiatan pembelajaran tadi? Menurut saya kebetulan ini menggunakan RPP yang berdiferensiasi, yang dimana RPP tersebut berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda kemampuannya. Ternyata memang dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini memudahkan anak dalam memahami apa yang kita sampaikan, dan mereka bisa mengikuti semuanya. Biasanya kalau misalnya hanya menggunakan metode ceramah, hanya beberapa siswa saja yang kemampuan tinggi saja yang bisa mengikuti, yang lainnya tidak bisa. Dari tujuan awal pembelajaran sebelum mulai pembelajaran dengan sesudah berarti sudah terlaksana semua Bu ya? Iya. Verifikasinya kegiatan juga sudah. Kalau untuk rencana ke depan, saya akan selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di setiap mata pelajaran yang saya ajar, ataupun setiap materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Dan memang ini harus dilakukan karena kemampuan anak di Indonesia itu memang berbeda-beda. Dengan perbedaan kemampuan anak itu bagaimana Ibu lakukan? Saya memberikan media pembelajaran yang beragam, kemudian pendekatan secara individu, dan memberikan materi-materi yang lebih luas lagi untuk kemampuan yang tinggi.
Baik Ibu, untuk pendampingan 4 cukup ya Bu ya. Mungkin hanya sebagian informasi saja Bu. Untuk pendampingan 5 nanti tentang supervisi akademik. Jadi mohon disiapkan Bu temannya dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan supervisi akademik dalam pendampingan 5 nanti. Iya, siap. Terima kasih atas waktunya. Maaf diganggu. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas pendampingannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.